Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita. Wa muru'atuhu aqluhu. Jadi di antara kewibawaan, di antara kehormatan seseorang itu terletak pada akalnya. Maknanya apa? Para salafus soleh mengingatkan yang membedakan antara kita manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, bagaimana kita memfungsikan akal dan pikiran itu dengan sebaik-baiknya. Maknanya apa? Kita jadikan akal dan pikiran itu untuk bisa menentukan mana perkara itu termasuk perintah dan selanjutnya kita tunaikan, dan mana perkara itu termasuk larangan dan kemudian kita meninggalkan. Akal dan pikiran itu yang memberikan pembeda atas diri kita bahwa sesuatu itu adalah halal ataukah haram. Apakah itu sesuatu yang hak atau batil? Itu adalah bagaimana kita memanfaatkan akal dan pikiran kita. Maka kalau dalam konteks kekinian, banyak di antara perilaku manusia itu yang menyerupai perilaku hewan. Sesungguhnya dia telah menghinakan dirinya sendiri karena tidak menjadikan akal dan pikirannya itu berfungsi dengan baik. Nah, misalnya, sahabat sekalian, kita mengatakan bahwa hidup ini bebas apapun yang menjadi keinginan kita. Kalau kita lapar, kita itu makan aja apa yang mau kita makan, tanpa perlu memperhatikan itu milik kita atau tidak, itu halal atau haram, tidak peduli. Kalau kita ingin mencari harta, silakan cari harta sebebas-bebasnya. Tidak tahu apakah itu harta halal atau harta haram misalnya. Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan biologis kita, silahkan sebebas-bebasnya. Mau kepada manusia, mau kepada hewan, silahkan saja. Mau lain jenis, mau sesama jenis, mau lain jenis itu dengan ikatan nikah atau tidak, silahkan sesuai dengan keinginan kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Itu artinya kita itu tidak dalam kondisi seperti layaknya manusia yang menggunakan akal dan pikiran, sahabat sekalian. Mohon maaf, manusia punya keinginan untuk makan ketika lapar, hewan pun juga sama seperti itu. Tapi semestinya yang menjadikan kita berbeda antara diri kita manusia dengan hewan. Kalau hewan ketika lapar, dia itu apapun yang dia inginkan dimakan, tidak peduli itu halal atau haram, miliknya dia atau bukan, tidak peduli. Maka yang penting laparnya terpenuhi, maka selesai. Loh, kalau kemudian kita berpikirnya seperti itu, ketika lapar apapun yang masuk ke dalam diri kita, tidak masalah halal atau haram, yang penting itu terpenuhi rasa lapar kita, apa bedanya kita dengan hewan? Na'udzubillah min dzalik. Pun juga ketika kita ingin melampiaskan naluri biologis kita, ya, hewan kita tahu ya, dia itu ketika mau melampiaskan naluri biologisnya, jantan kepada betina, ya itu pasti akan dipenuhi gitu. Tapi tidak peduli apakah betinanya itu betina sah atau tidak. Nah, cuman dunia hewan masa ada istilah betina sah atau tidak ya begitu. Karena kita tahu hewan tidak mengenal istilah pernikahan gitu. Apalagi sampai melampiaskan dengan sesama jenis, ya, jantan dengan jantan, betina dengan betina. Tidak pernah sedikit pun kita itu mendapatkan kasus yang begitu, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Lah, kalau kemudian kita manusia, ya, dalam rangka melampiaskan hubungan naluri biologis kita, kita tidak lagi berpikir kepada siapa pelampiasan itu kita berikan. Apa bedanya kita itu dengan hewan? Apa bedanya kita itu dengan binatang? Na'udzubillah min dzalik gitu. Binatang karuan gitu. Karuan niku nopo nggih?
Sekalian dia itu tidak punya akal dan pikiran. Dia hanya punya nafsu untuk melampiaskan. Loh, tapi kalau kita diberi perangkat akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian kita itu bisa benar di dalam memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, bukan bebas sakarepe dhewe. Na'udzubillah min dzalik. Loh, sayangnya era kekinian itu kita inginnya itu bebas. Kita itu inginnya melakukan apa yang kita inginkan, itu terserah kita, tanpa kita itu menjadikan akal dan pikiran itu untuk menentukan ke arah jalan yang hak atau ke arah jalan yang batil, tanpa menjadikan akal dan pikiran kita itu bisa memilah mana perintah dan mana larangan, mana yang halal dan mana yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Karena tidak berlebihan kalau kebangkitan itu ditandai dengan irtifa'ul fikri, ketinggian cara berpikir manusia yang menjadikan akal dan pikirannya itu benar mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah, berpikir yang benar untuk dikerjakan, mengetahui yang larangan untuk ditinggalkan, bukan sekedar mengetahui perintah tapi kemudian ditinggalkan, mengetahui larangan tapi kemudian dikerjakan, melampiaskan syahwat sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Bukan seperti itu. Karenanya tidak berlebihan kalau kemudian Rasul mengingatkan wa muru'atuhu akluhu, kemuliaan, kehormatan, harga diri seseorang itu terletak bagaimana dia memanfaatkan akal dan pikirannya dengan sebaik-baiknya. Semakin kita fungsikan akal dan pikiran untuk bisa mengetahui hakikat penciptaan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hakikat penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin tinggi, semakin mulia kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita itu tidak memanfaatkan akal dan pikiran untuk bisa mengetahui tentang perintah dan larangan, tentang halal dan haram, berarti kita itu sedang merendahkan, sedang menghinakan diri kita sendiri, bahkan lebih hina daripada hewan-hewan dan makhluk Allah yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga akal dan pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menjaga akal dan pikiran kita untuk tetap lurus terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في يدي رسالة التغيير.